Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sore ini kita akan berbincang dengan Bapak Dr. Sukarli. Beliau adalah Kadis Peternakan dan Kesehatan Hewan Provinsi Sumatera Barat. Dan berbincang kita sore ini Pak tentang ayam. Baik Pak. Ayam dan tantangannya ke depan. Ya. Baik, kawan-kawan semua, berbincang kita tentang ayam. Ini permasalahannya sangat berat kalau untuk ketahanan pangan. Kenapa? Karena sampai detik ini kita kan sangat tergantung dengan GP dari luar. ayam putih istilahnya itu. Ya. Ayam ras toh. Ayam ras, pedaging. Ayam ras itu bibit tetuanya, grandparentnya itu masih kita impor. Ya. Sementara ketergantungan protein anak bangsa ini hanya di ayam, Ya. telur ayam, daging ayam. Kalau daging sapi jaranglah mereka makan. Yang paling ketika kenduri itu. Apalagi daging kambing kan itu waktu kekah aja. Kurban. Kita tergantung ke daging ayam. Ya. Ini sangat berbahaya Pak Kadis kalau kita tidak menyikapi dari sekarang. Ya. Karena bisa aja kita diancam oleh negara lain, ditutup impornya, Ya. tidak boleh masuk Indonesia, sudah. 3 tahun setelah itu generasi kita kekurang protein. Ya. Sekarang aja sudah banyak stunting. Apalagi besok. Nah, ini Pak Kadis ini berat ini tentang Pak Kadis. Betul, Tidak sederhana menjadi tanggung jawabnya ini. Ya. Nah itu kira-kira persoalan kita satu itu. Yang kedua untuk diketahui kawan-kawan di pendengar juga Pak Sukardi juga dari data yang saya miliki. Ini kawan-kawan yang datang ke sini dari negara-negara, kelompok-kelompok ibu-ibunya saya wawancarai itu. Setidaknya setiap kakak di setiap negari Ya. makan telur 1 per hari. Ya. Setidaknya ini. Oke, kita ambil 1 aja setiap kakak. Nah, kalau di satu negari ada 1000 kakak, 1000 butir. 1000 butir kali 2000, 2 juta. 2 juta. Kali setahun Kali sudah 7,5. 7,5. 7,5, 750 juta. Nah, kalau kakak negara itu sekitar 1000 kakak itu, Ya. paling dana negarinya 1,2 M. Ya. Bayangkan 65% dari dana negara itu baru seimbang dengan kebutuhan telur ayam. Ini tidak besar-besar amat itu dana negara itu Pak Kadis. Kalau saya bandingkan dengan wali negara kan ngomong dana saya banyak. Ya. Hanya 70% itu untuk beli telur ayam. Ya. Baru dia akan berkembang menjadi uang di desa Ya. kalau kita mandiri Ternak. telur. Mandiri ternak dan Mandiri ternak dan telur. Ayam. Ya. Ya. Nah, bagaimana kita mengembangkan ayam di setiap negari, di setiap kabupaten Ya. atau desa di Kota Media. Jadi ini luar biasa juga gerakan Pak. Ini Pak Kadis sudah ngomong di depan para wali negari. Ini kan sering kita ketemu nih dengan para wali negari Sumatera Barat. Itu perlu sesi khusus itu Pak. Karena uang desa itu hanya untuk pembeli telur aja. Ya. Nah, ini kira Pak sebagai gambaran kasar ini. Nah, bagaimana gerakan kita ke depan ini Pak? Ini kerja keras Pak Sukarli. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dimanapun kita berada, terima kasih. Kami sudah diundang khusus ini. Ini kalau sudah bertemu dengan Pak Senior ini satu ini memang sulit sekali. Pertanyaannya berat. Nah. Tapi orangnya kan cukup berat juga. Akan menyelesaikan ini. Cukup andal lah kalau untuk ini. Baik Pak. Kalau kita sederhana saja tadi mungkin semacam apa ya? Asumsi atau semacam contoh-contoh sederhana oleh Pak Joni. Sebenarnya ke depan ini ada tantangannya lebih berat lagi Pak. Nah, ya apalagi. Kembali lagi dengan salah satu jargon presiden terpilih adalah memberikan makan gratis pada anak SD SMP kan. Kalau anak SD ini makan telur aja 1. Itu makanya tadi Pak. Berapa telur ayamnya itu? Makanya kita hitung itu. Kalau kita seandainya ini yang kita program ini aja dulu, ternyata dari data yang sudah dihimpun itu ternyata ada 84 juta anak
usia Indonesia. SD, ya, sampai dengan SMP sampai SMA. Artinya kalau kita misalnya pembunuhan telur saja satu butir per hari, berarti kita butuh 84 juta per hari. Kalau Sumber sekitar 100.000 anak. 100.000 butir telur per hari. 100.000 butir telur per hari. Gawat itu. Oleh karena itu maka kita hitung itu. Kemudian kalau kebutuhan daging merah atau daging sapi, kerbau, kambing mungkin ya tadi seperti yang sampaikan Pak Joni. Ini berat. Tapi yang paling dekat dengan kita paling kita bisa makan daging ayam. Daging ayam dan telur. Untuk pemenuhan kebutuhan protein kita. Dan ternyata protein yang termurah itu ada di telur dan ayam. Hanya itu. Nah, itu aja. Sehingga oleh karena itu maka saya tertarik tadi pertanyaan mau apa kita ke depan ini. Sebenarnya terlepas dari kebijakan pemerintah provinsi untuk mengalokasikan 10% dari alokasi anggaran untuk pembangunan sektor pertanian, ada kebijakan pemerintah pusat untuk memanfaatkan 20% dari alokasi dana nagari untuk ketahanan pangan. Ya, itu sudah jelas itu ada. Kemudian, makanya wali negari harus kita kami kemarin Pak ketemu dengan para pendamping desa. Kebetulan pas ada acara Pak Gubernur menyerahkan bantuan ternak ayam di Kabupaten Pasaman Barat, saya ketemu dengan anak-anak muda yang dia kebetulan ditugasi sebagai pendamping desa. Ada 56 orang, Pak. Nah, saya hitung apa sih persoalan yang teman-teman hadapi di lapangan dalam rangka mendampingi desa untuk merencanakan pemanfaatan dana. Saya minta bukan yang lain, tapi yang 20% untuk ketahanan pangan itu. Ternyata kendalanya adalah ada ketidaksamaan antara penyuluh pertanian, dalamnya ada penyuluh peternakan, dengan pendamping desa. Mestinya mereka menjadi satu kesatuan. Ya kan tinggal Pak Kadis ketemu dengan kepala itu betul, Kadis BPM di sini ya. Dengan nanti kita bicara dengan Kadis DPMN. Sehingga kita bicara dengannya untuk bisa bagaimana kita ke depan untuk menyikapi hal harus ini. sejalan itu, Pak. Oleh karena itu kemarin ada tantangan dari Polda Sumatera Barat, terutama di divisi humasnya, untuk mendorong para Babinsa dan Banpol yang di lapangan untuk bisa Babin Kantipmas untuk bisa sama-sama kita dalam rangka kemandirian pangan. Oleh karena itu salah satunya untuk bisa kita bicara tentang kemandirian pangan adalah bagaimana mengusahakan unggas lokal. Artinya unggas lokal ini ya ayam buras, ayam bukan ras. Ayam kampung lah. Ayam kampung, sehingga ketergantungannya sangat dengan impor dan lain-lain sangat kecil. Dan itu bisa skala rumah tangga. Jangan nanti kita dijajah oleh orang atau ditundukkan oleh orang dengan tidak boleh dengan ancaman pangan itu selesai kita ini. Karena hari ini kan salah satunya adalah ketika menghadapi Indonesia Emas, menyongsong Indonesia Emas 2045, maka industri yang harus dibangun adalah industri otak. Industri otak dia butuhkan protein. Proteinnya protein hewani. Yang terdekat adalah ayam telur. Oleh karena itu, maka ke depan kita harus konsentrasi bagaimana mengembangkan ayam. Jadi tidak bisa Pak Kadis lagi, memang harus fokus ini. Harus fokus. Jadi harus bicara hati ke hati. Anda bisa lagi. Tidak bisa Pak Kadis lagi mengabaikan ini. Karena ini tantangan. Tantangan. Harus Pak Kadis tempuh ini. Maka jadi saya teringat memori beberapa tahun yang lalu bahwa ketika kami salah satu kabupaten di Sumatera Barat, kita mengembangkan namanya Village Breeding Center atau pusat perbibitan lokal di pedesaan. Nah inilah kita harapannya nanti ada breeder-breeder dan alhamdulillah Pak sekarang kita punya UPTD di Subang 4, UPTD Unggas. Dan UPTD Unggas ini sebenarnya kemampuannya kita punya mesin tetas kapasitasnya bisa 2.000 per minggu gitu. Sangat kecil sih sebenarnya. Hampir 100.000 per tahun itu. 100.000 per tahun. DOC itu. DOC yang bisa dihasilkan itu. Tapi kemudian ada hari ini yang sudah kita bantu tahun 2023. Ada sebanyak 360 kelompok. Itu rata-rata mereka sudah minta mesin tetas nih Pak. Sudah minta mesin tetas dan mereka sudah mulai mengembangkan sendiri secara pribadi. Artinya apa? Dan kemarin saya ke Sawah Lunto. Di Sawah Lunto itu ternyata peternak yang kita bantu itu ibu-ibu para KWT, mereka sudah bisa menjual DOC ayamnya. Ternyata satu ekor sudah 10.000 Pak. Mungkin begini Pak Kadis. Kalau bisa per kecamatan. Atau per 2 kecamatan, Pak Kadis punya
apa istilah itu? Penakar bibit ayam. Ya, penakar. Kalau di pertanian kan ada penakar bibit, benih. penakar benih. Nah, Ayam kan bisa pula itu. bisa Pak, bisa. Bikin itu Pak. Setiap 2 kecamatan ada 1. Sehingga bisa mensuplai kebutuhan. Itu memenuhi kebutuhan lokalnya. Iya. Ini kebutuhan per orang aja mau beternak ayam sekarang susah Pak. Iya, benar. Susah sekarang. Iya. Berebut mereka ini. Iya. Ya, mungkin udah kelihatan ini peluang bisnis kali. Iya. Tapi ini harus betul-betul bisa dibikin anunya, pembibitannya ini. Iya. Nah, ini kerja berat lagi. Kami sebenarnya ngerasakan itu Pak di UPT Unggas yang ada di Simpang 4. Ini kan sedang kemarin kita ada perbaikan dan sudah mapping untuk berapa sih kebutuhan. Karena kita juga ditantang oleh anggota DPRD, oleh pemerintah daerah untuk bisa memberikan kontribusi PAD. Nah, PAD ini kan second opinion lah. Ya, ya, Yang pertama bagaimana kita bisa menyediakan ini. Ternyata permintaan dari masyarakat terhadap DOC ayam KUB, ayam kampung unggulan dari Balitna ini itu cukup tinggi Pak. Bahkan antriannya sampai 2 bulan dia ke depan nunggu. Ya. Nah, jadi artinya udah kayak mau beli mobil orang ya. Beli mobil, jadi dia inden dulu. Ada yang pesan sampai 500, ada 300, ada 100. Nah, makanya kemarin ada beberapa titik misalnya kita dorong untuk untuk bisa mereka melakukan pembibitan. Maka tahun ini kita ada membantu mesin tetas Pak kepada kelompok-kelompok yang sudah kita bantu sebelumnya dan itu menunjukkan keberhasilan dan mereka kemudian mencoba mengembangkan mesin tetas buatan sendiri dengan tingkat daya tetasnya sekitar 50-60%. Maka berharap kita dengan bantuan mesin tetas kita tahun ini maka kita bisa dinaikkan kapasitasnya. Saya setuju dengan apa yang ide Pak Joni tadi untuk bisa kemudian membuat semacam penangkar ayam ayam kampung yang ada di paling tidak di 2 kecamatan dan 1 sehingga orang tidak terlalu jauh untuk bisa mendapatkan sumber atau diawali dengan 2 per kabupatennya dulu. 2 per kabupaten atau paling tidak 1 per kabupaten tapi ada dan itu masif. Oleh karena itu memang ini membutuhkan pertama adalah kami tentu akan mencoba nanti bicara lebih lanjut dengan DPMN baik yang di provinsi. Kemudian kami akan beberapa kali kami sampaikan kepada dinas kabupaten kota untuk kemudian membicarakan dengan dinas DPMN yang ada di kabupaten kota untuk kemudian bisa meraih atau memanfaatkan dana alokasi yang 20% itu untuk sektor pertanian secara umum dan nagari, peternakan dan nagari itu. Sehingga artinya apa? Nah, itu dari dana pemerintah. Maka di luar itu saya juga menghimbau ini pada para peternak-peternak yang memiliki modal untuk bisa juga mengembangkan ayam ini. Maka kami sekarang sedang bekerja sama di beberapa tempat ini untuk kemudian melakukan penangkaran pembesaran. Kemarin di pesisir selatan ada satu kandang yang bisa menampung sampai 90.000. Jadi artinya kita ngambil DOC aja dulu Pak dari luar, kita besarkan, kemudian tidak disebarkan pada masyarakat. Itu salah satu mungkin jalur pendeknya. Tapi jalur panjang kita tentu butuh kontinuitas, butuh stabilitas, kemudian juga butuh istilahnya keberlanjutan di dalam rangka kontinuitas itu. Karena itu saya setuju tadi Pak, ini sedang kita coba pikirkanlah kalau begitu. Walaupun sebelumnya kita sudah mulai, tapi kita kan baru pada konsepnya membantu menyebarkan. Sekarang bagaimana masyarakat diberdayakan untuk bisa diberdayakan, kemudian mereka bisa mengambil manfaat segmentasi pasar untuk bisa mensuplai kebutuhan tetangganya, Mungkin itu salah satu yang bisa kita lakukan ke depan. Kemudian bagi Pak Kadis, salah satu masalah atau tantangan atau apa namanya adalah pakan ayam. Pakan ini kan terlampau mahal sekarang. Makanya kalau bisa pakan alternatif ini kita teriakkanlah. Sumber karbohidrat kan banyak. Sumber protein kan banyak. Kan tidak hanya di pakan buatan aja. Nah, ini satu trik khusus juga bagi yang penyuluh ini yang harus menyuluhkan tidak terbeli makanan ayam pabrik, bikin sendiri. Kan bisa dari talas. Pengalaman saya dari sagu, banyak sekali itu. Dari ubi. Nah, sebagai informasi Pak Kadis, ubi jalar itu, kalau dia panen, 5% itu dibuang itu, waste. Ditinggal aja di kebun itu. Karena udah tidak masuk standar kan, tidak dibawa itu. Nah, ini bisa pakan ayam nih, sumber karbohidrat. Cukup rebus sedikit, kasih ayam. Nah, kalau protein macam-macam lah. Ini Pak Kadis. Jadi untuk pakan ayam ini lagi, ini
Memang untuk pakan ayam ini jadi tantangan karena apa? Kalau kita Karena bicara tentang kegagalan modal, orang ya, di sana dia. 60% itu tergantung pada pakan. Ya. Oleh karena itu ketika kemarin misalnya jagung itu naik di atas 5.800 itu Ribut. kita ribut. Terutama teman-teman yang dari peternak unggas ini. Karena apa? Cost produksinya tinggi. Ya. Sementara begitu harga telur naik, dia terjadi inflasi. Ya. Nah, kan ini persoalannya gini. Ketika inflasi terjadi, kita teriak rame-rame. Tapi ketika peternak terpuruk, kita tidak pernah hadir di situ. Ini kan dilema nih, Pak. Iya, iya, Maka iya. saya pernah mengalami dilema ini ketika saya jadi Kadis Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Pasaman Barat. Satu sisi saya senang Pak jagung naik, tapi satu sisi ngelihat peternak menangis saya nggak mungkin juga. Jadi akhirnya tidak mungkin saya bergembira juga gitu. Jadi akhirnya saya ceritakan ya bahwa ketika jagung itu naik, dia naiknya tidak terlalu tinggi tapi dia cukup untuk menutup biaya margin biaya produksi, maka paling tidak peternak juga ikut naik gitu. Ya. Nah, persoalan sekarang adalah tadi kemarin pagi kami rapat tentang inflasi. Penyebabnya itu bukan di harga apa, Pak, tapi harga produk itu ketika dia sudah masuk pasar tapi belum sampai ke pasarnya, ada pedagang perantaranya. Ya. Ternyata dia mendapat yang hanya mungkin duduk sebentar, dia mendapatkan keuntungan cukup Ya. tinggi dibanding peternak. Oleh karena itu tantangan ke depan mungkin adalah masalah pakan. Sekarang sedang dikembangkan menggunakan BSF, black Ya. soldier fly, atau gunakan maggot. Ya. Pakan buat pakan Maggot dengan menggunakan limbah pasar, kemudian bisa dimanfaatkan. Pakan Yang buatan kedua, sendiri aja, pakan Pak. buatan sendiri dari keladi, dari ubi yang Ya. selama ini tidak dimanfaatkan. untuk protein azola, Pak. Azola. Nah, azola itu kandungan proteinnya 27 sampai 33%. Iya. Itu kan tinggi. Ya, Saya melihara azola juga. ya, Sebagai karbohidratnya adalah sagu. sagu. Nah, mungkin hal begitu jadi bahan penyuluhan, Pak. Ini Iya. untuk alternatif ini. Oleh karena itu Pak, kami mungkin juga nanti akan dengan apa? Karena penyuluh ini berada di Dinas Pertanian. Ya. Mungkin juga kita akan kolaborasi sehingga penyuluh itu menjadi kayak penyuluh polivalen seperti dulu. Ya, harusnya. Polivalen seperti dulu sehingga mereka bisa menyuluh tidak hanya tentang pertanian, tapi juga bisa peternakan. Ya. Sehingga ini mungkin cara satunya. Kalaupun tidak, mereka bisa menghadirkan narasumber yang mungkin expert atau biasa Ya. di sektor peternakan atau sebaliknya. Kalau teman-teman peternakan ini kan biasanya dia pelayanan teknis nih, Pak. Ya. Bukan menyuluhkan. Ya. Oleh karena itu yang menyuluh itu biasanya memang penyuluh yang ada sekarang berada di payungnya adalah Dinas Pertanian. Ya. Memang ini bahasanya koordinasi ini bahasanya mudah, Mudah ya. tapi sulit mengimplementasikan. Mudah-mudahan ini Tapi tidak sulit kalau kita mau. kita mau. Kan itu aja Dan kunci. kami sudah mencoba dengan Bu Kadis Berina beberapa kali Ya. dan alhamdulillah kita tektokan untuk bisa membangun kira-kira apa sih ke depan untuk bisa membangun kelembagaan peternak yang ada. Ya. Bagaimana bisa peternak itu berdaya, terutama dia bisa mandiri, tidak tergantung kepada tadi seperti pakan pabrik. Kalau kita bicara Kementerian Pangan untuk orang, Kementerian Pakan kan harus juga. Harus, Pak. Nah, harus. Karena dia tidak mungkin pakan tidak mandiri kalau tidak mungkin Kementerian Pangan terjadi kalau pakan tidak mandiri. Iya. Nah, ini satu paket ini. Iya. Nah, itu Pak Kadis. Ya, Ini tugas- luar biasa tentang Pak Kadis ini. Siap. Mungkin itu dulu Pak Kadis. Baik, Ya, terima kasih nanti nih, kita Pak. bincang lagi. Ya. Baik kawan-kawan, itu yang kita berbincang pada hari ini. Mudah-mudahan kawan-kawan mampu dan mau mengkomunikasikan dengan para pihak apa yang kita berundingkan sekarang, dan saya yakin semuanya ini adalah untuk kesejahteraan masyarakat. Terima kasih, banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kadis. Terima kasih Pak. Salam. Video kami kali ini, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe untuk mengikuti perkembangan terbaru dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya.